Kenapa revaluasi dilakukan? Kenapa revaluasi sebesar itu? Waktu 2019 ini terjadi perdebatan yang cukup serius di BPK maupun di DPR ya. Peristiwa melakukan penilaian ulang itu 2 tahun nih, 2017, 2018. Tetapi BPK belum mau terima nih, laporan itu sudah selesai sebenarnya 31 Desember 2018. Belum disetujui seluruhnya, masih ada yang bermasalah. Baru diterima pembukuannya, laporannya pada tahun 2019, sehingga terjadi pelompatan. Di masing-masing ini tidak semua ada penyusutannya. Tanah tidak ada nilai penyusutannya kalau tanah ya. Peralatan dan mesin ada, tidak semuanya. Aset tanah pemerintah itu sebenarnya selama 1, 2, 3, 4 tahun terakhir itu turun. Kita telah mempelajari laporan keuangan pemerintah pusat. Di antara aset pemerintah pusat itu, salah satu yang besar adalah, atau berporsi terbesar adalah aset tetap. Menggarisbawahi bahwa aset pemerintah pusat itu adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah pusat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Jadi akumulasi ya, dulu beli, mau dijual, mau disusutkan, bertambah gitu kurang lebih. Yang mana dari aset tersebut ada manfaat ekonomi atau sosial di masa depan. Jadi akan bermanfaat aset itu. Itu baik manfaat yang diperoleh oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat. Nilai aset itu 13.000, saya bulatkan 13.073 triliun, terdiri 6 kelompok aset. Salah satunya adalah aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap itu adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Berarti lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tapi dikelola pemerintah. Nah, aset tetap antara lain terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin. Nah, kelompok yang keempat, jalan, irigasi dan jaringan. Kelompok yang kelima, aset tetap lainnya. Sebenarnya ada satu lagi aset, konsesi jasa ya, nanti aset ada properti investasi. Aset tetap pada tahun 2023 itu secara bruto. Mengapa saya sebut bruto? Karena nanti ada akumulasi penyusutan. Bisa bayangin ya, ada mesin, peralatan, ada jalan, ada irigasi, itu kan ada penyusutannya. Nah, secara bruto pada tahun 2023, 31 Desember, itu nilainya keseluruhannya 8.364 triliun. Penyusutan selama bertahun-tahun akumulasi itu senilai 1.399,83. Maka nilai netonya 6.964 triliun. Rinciannya, tanah itu 4.429 triliun, peralatan dan seterusnya lah. Nanti kita akan kaji satu-satu. Khusus aset tetap ini sebagian dari jenisnya seperti gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi itu diperlakukan ketentuan untuk dilakukan penyusutan. Sehingga ada nilai bruto, ada nilai bersih. Kalau kita lihat gambarnya, nah ini khusus aset tetap juga mengalami kecenderungan untuk naik. Tetapi polanya agak beda dengan aset keseluruhan. Kenaikannya lebih tipis ya, lebih landai maksudnya. Kecuali pada 2 tahun, yaitu 2019 dan 2022. Kalau tahun kemarin naiknya, tahun 2023 atas 2022 itu cuma 3,48%. Nah 2019 kenaikannya 208%. Itu kenaikan. Kalau dilihat nilai berarti dia 3 kali lipat lebih dibandingkan sebelumnya tahun 2018. Ternyata pada tahun 2017 dan 2018 dilakukan revaluasi. Lalu terutama sekali menilai ulang nilainya. Kecenderungannya adalah menaikkan. Misalnya tanah awalnya dicatat harga perolehan, ketika dilakukan revaluasi dia dinaikkan harganya. Begitu juga dengan irigasi, jalan, selain penyusutan. Jadi ini adalah proses akuntansi. Itu naik pesat. Nah, sedangkan tahun 2022 yang naiknya 13,16%, ini juga ada peristiwa khusus. Ada dasar hukumnya, biasanya peraturan Menteri Keuangan, dan harus disetujui oleh DPR dan disetujui oleh BPK ketika diaudit ya. Ini secara prosedural begitu, bahwa kita sebagai pembelajar ekonomi tentu boleh melihatnya secara kritis. Wah ini sudah ada dasar hukumnya PMK, wah ini sudah dibicarakan ke DPR, wah ini sudah diaudit. Enggak, kalau kita belajar ekonomi kita bisa meninjau sisi-sisi kenapa revaluasi dilakukan, kenapa revaluasi sebesar itu. Waktu 2019 ini terjadi perdebatan yang cukup serius di BPK maupun di DPR ya.
peristiwa melakukan penilaian ulang itu 2 tahun nih, 2017, 2018, dasar hukumnya PMK 2017. Sudah ada pembicaraan dengan DPR juga, BPK juga. Tetapi BPK belum mau terima nih, laporan itu sudah selesai sebenarnya 31 Desember 2018. Belum disetujui seluruhnya, masih ada yang bermasalah. Baru diterima pembukuannya, laporannya pada tahun 2019, sehingga terjadi pelompatan. Nah, sedangkan 2022 ini tidak banyak dibicarakan publik. Media tidak mengcover, nampaknya juga adem-adem saja. BPK juga tidak memberikan catatan-catatan yang sekurang-kurangnya tidak bocor ke publik. Naik 13,16 kan beda nih dengan sebelumnya naiknya. Ternyata ada tambahan jenis aset baru. Namanya adalah aset konsesi jasa. Jadi tidak dikenal sebelumnya. Jadi aset konsesi jasa tapi terkait aset tetap. Mari kita lihat satu-satu ya. Sebelum ke aset konsesi jasa, kita kembali ini tadi kenaikan. Lalu kalau secara porsi terhadap total aset, jadi separuh dari total aset itu lebih, itu adalah aset tetap. Tapi porsinya ini lihat saja ini turun, ini naik lagi karena revaluasi, turun lagi, naik lagi karena ada tambahan aset konsesi jasa tadi, turun lagi. Ini sebetulnya sesuatu yang menarik untuk didalami. Kalau pertanyaan seriusnya, selama era pemerintahan Presiden Jokowi ini, aset tetap ini perkembangannya bagaimana? Kalau secara sepintas dari ini, sebenarnya tidak terjadi kenaikan yang berarti. Jadi maksudnya, pemerintah itu tidak banyak membeli, tidak nilainya ya. Membelinya mungkin banyak, tapi nilai pembelian itu mungkin hanya sepadan dengan nilai penyusutan, bahkan lebih kecil, sehingga nilainya turun. Hanya naik ketika ada revaluasi, ada yang didata baru sebagai aset tetap. Selebihnya, kalaupun naik, stagnan kan. Tapi itu sudah terjadi sejak lama. Nah, semacam itu kita bisa lihat. Nah, ini saya potongkan dari laporan keuangan pemerintah pusat. Ada tanah 4.428 triliun, ada peralatan mesin 933 dan seterusnya. Tetapi ini adalah bruto total penyusutannya, sehingga total asetnya sebegini. Hanya di masing-masing ini tidak semua ada penyusutannya. Tanah tidak ada nilai penyusutannya kalau tanah ya. Peralatan dan mesin ada, tidak semuanya. Nah, maka kita akan melihat khusus tanah. Tanah tidak ada penyusutannya. Lihat ini revaluasi naik 348%. Kalau secara nilai berarti 4,5 kali lipat karena naiknya kan 350. Setelah itu turun. Jadi pemerintah ini selama 5 tahun terakhir nilai aset tanahnya berarti tidak beli baru. Kalaupun beli baru lebih banyak yang dijual itu macam-macam ya. Bisa tidak harus dijual, bisa dihibahkan kepada masyarakat. Aset tanah pemerintah itu sebenarnya selama 1, 2, 3, 4 tahun terakhir itu turun. Nah, sebelumnya juga relatif stuck kan di era pemerintahan Pak Jokowi. Hanya naik ketika dia dinilai ulang. Jadi bukan jumlah tanahnya kan. Nah, kurang lebih begitu. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Jalan irigasi. Ini yang paling monumental menurut saya. Jalan irigasi dan jaringan. Jaringan itu ya jembatan dan sebagainya. Itu jaringan namanya ya. Ini keseluruhan nih, termasuk pelabuhan juga. Apa yang menarik dari data ini? Ini nilai sebelum penyusutan. Sebelum penyusutan, ya selama 5 tahun terakhir naik terus. Bahkan nilainya mencapai 1.138 triliun di 2023. Nah, memang naik karena revaluasi di tahun 2019 ya. Bruto artinya belum penyusutan, yang ini setelah penyusutan. Apa yang menarik? Kalau nilai penyusutan dihitung, sebenarnya selama 1, 2, 3, 4 tahun terakhir, nilai jalan, irigasi, dan jaringan itu turun. Apa yang menarik buat pembelajar ekonomi? Kita selalu mendapat narasi pemerintah membangun infrastruktur. Proyek-proyek strategis nasional sebagian besarnya adalah infrastruktur. Artinya jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, dan seterusnya. Tapi menurut catatan akuntansinya, setelah dikurangi penyusutan, nilainya turun. Naik hanya pada saat tahun 2019. Mari kita segarkan kembali, 2019 adalah karena revaluasi 2017 dan 2018. Nah, ini mungkin menjadi salah satu kajian yang bisa kita kembangkan ke depan, menghubungkan antara narasi pembangunan infrastruktur dengan fakta bahwa nilai infrastruktur tersebut sebenarnya relatif tidak meningkat. Meningkat ada yang baru, tetapi ada yang susut, sehingga totalinya adalah turun. Satu lagi,
bahwa tadi kita sudah katakan salah satu jenis aset tetap yang mulai dikenal tahun 2022 namanya aset konsesi jasa. Itu adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa. Aset dimaksud merupakan aset yang disediakan oleh mitra dan disediakan oleh pemberi konsesi. Nah, dan seterusnya. Ini jadi definisi ini sendiri perlu ditajami oleh kita dengan membaca. Tapi saya ingin clue-nya di sini saya belum mau menjelaskan secara detail. Tetapi yang penting tambahan di tahun 2022 atas aset tetap itu adalah karena ada jenis aset yang baru. Nah, sebelumnya nggak dikenal dan nilainya tidak main-main ya, 893 triliun. Nah, kalau ini kita kurangkan dari nilai aset tetap tadi yang sudah menurun, sebenarnya terjadi penurunan pada aset tetap pemerintah selama 4 tahun terakhir.